Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Tri Oktaviani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Kesehatan Rahani Husada Kabupaten Klaten. Pada kegiatan hari ini, kami akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Diva, selaku guru pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Ibu Diva. Waalaikumsalam Bu Risa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Ibu Diva, kegiatan pagi ini mohon izin untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Boleh Bu. Guna kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Jadi Ibu Diva, nanti kegiatan supervisi ini ada 3 tahap Ibu. Ada kegiatan tahap pertama pra-observasi, yang kedua adalah observasinya, dan yang ketiga pasca observasi. Siap Bu. Dan kegiatan pra-observasi ini mohon izin Ibu untuk direkam guna pemenuhan tugas untuk CGP. Langsung mawon nih Ibu Diva, kegiatan pra-observasi ini gunanya untuk kita mengobrol-ngobrol terkait perencanaan panjenengan untuk kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran itu nanti saya mohon izin untuk mengikuti dalam tahap observasi. Boleh, insya Allah Bu. Sebelumnya untuk kelas yang mau dituju besok untuk kegiatan observasi, kelas berapa nih Bu? Kelas 11 Bu. Kelas 11. Lah, langsung mohon ya Ibu untuk pertanyaan. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran kelas 11 besok. Bu. Tujuan pembelajaran apa yang mau jenengan capai? Untuk tujuannya itu saya ada 2 tipe Bu. Tujuan umum dan khusus. Jadi di tujuan umumnya ini saya ingin anak-anak itu memiliki sikap spiritual yang lebih mendalam lagi. Terus dengan saya melakukan pembiasaan sebelum pembelajaran itu dengan pembacaan Asmaul Husna Ibu. Dan sering juga untuk kayak pembacaan Al-Quran. Dan saya juga minggu-minggu ini insya Allah akan melaksanakan untuk hafalan surat itu yang buat sholat itu. Banyak anak-anak yang belum hafal, jadi saya minta anak-anak untuk menghafalkan lagi Bu. Untuk tujuan khususnya itu karena besok itu kelas 11, materinya terkait dengan tabligh, dakwah, dan kayak kultum. Nah itu 3 subbab itu saya harap anak-anak memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Karena nantinya anak-anak bisa menyampaikan materi di depan umum atau di depan teman-teman yang lain dengan percaya diri gitu Ibu. Kan sekarang banyak anak-anak yang belum percaya diri, walaupun dia udah bagus tapi kurang percaya diri gitu Bu. Saya harap dengan pembelajaran ini saya bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak lagi. Masya Allah. Jadi dari ini tadi saya menangkap 2 nih Ibu, tujuan yang mau jenengan capai. Ada tujuan umum sama tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah diharapkan sikap spiritual anak-anak semakin meningkat dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang jenengan rutinkan. Tadi ada Asmaul Husna, terus hafalan untuk bacaan sholat, terus terkait dengan tujuan khususnya tadi berarti ada, saya nangkepnya sudah ada poin profil pelajar Pancasila, salah satunya juga kepercayaan dirinya itu salah satu sikapnya. Terus dari kepercayaan diri itu kan melatih kemandirian anak-anak, terus dengan latihan untuk dakwah, materi dakwah tadi nggak, dakwah, tabligh, dan apa tadi? Kultum. Gitu, tujuan pembelajaran yang luar biasa Ibu. Dari tujuan pembelajaran itu tadi, kira-kira area khusus mana yang mau jenengan kembangkan dan mau jenengan capai Ibu? Untuk area khususnya itu sesuai dengan tujuan khususnya tadi Bu. Jadi biar balance. Jadi satu tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri si anak terlebih dahulu, karena fokus saya satu itu dulu.
Ya, semoga tujuan besok bisa tercapai, anak-anak Oke. langsung jauh lebih percaya diri nih Bu. Amin. Jadi karena sikap percaya diri juga sangat dibutuhkan ya. Susah juga Bu. Anjir. Lah, dari kegiatan besok pembelajaran kelas 11 itu Nggih. untuk mencapai tujuan pembelajaran yang cukup hebat tadi nggih Ibu, maksudnya tujuan pembelajaran yang sangat luar biasa tadi, jenengan mau menggunakan model pembelajaran seperti apa Ibu? Insya Allah model pembelajaran yang akan saya gunakan itu sejenis galeri walking Bu, pameran di kelas. Ya. Oke. Nantinya karena anak-anak itu udah saya beri waktu 2 minggu dari kemarin itu, besok itu insya Allah pengaplikasiannya. Jadi saya bentuk per kelas itu beberapa kelompok. Jadi tadi ada 3 subbab kan Bu. Nah jadi 3 kelompok ini nantinya saya undi mendapat subbab yang apa begitu Ibu. Nanti tugasnya anak-anak yang pertama membuat pamflet. Pembuat pamfletnya itu terkait materi yang dia dapatkan. Sehabis itu udah selesai, besok insya Allah akan pameran setiap kelompoknya. Jadi setiap pameran kan masih ada tamunya ya Bu. Tamunya itu dari temennya sendiri. Jadi seperti kayak kita di pameran, nanti kita melihat-lihat apa yang hasil karyanya si anak itu gitu. Dan nantinya setelah selesai yang pameran itu lakukan, nanti tamunya dikasih selebaran penilaian dan selebaran kenang-kenangan. Jadi selebaran kenang-kenangan itu nantinya isinya kayak kesimpulan materi gitu. Masya Allah. Berarti dalam satu kegiatan pameran sudah langsung bisa diamati pakai penilaian. Berarti penilaiannya tadi penilaian dari antar teman deh. Iya, antar teman saya juga Bu. Dikasih selebaran juga. Nanti dalamnya penilaian itu ada keaktifan sama kreativitas. Jadi setiap anak yang pameran itu membacakan materinya Bu, jadi menjelaskan semua. Jadi yang tamunya bisa mengamati yang aktif siapa, dikasih nilai berapa gitu. Keren. Nyon berso Ibu sekalian tanya, semisal mungkin ada strategi khusus nggak, semisal ada anak yang memang dia pendiam, tidak berani untuk menyampaikan materi, mungkin ada strategi khususnya buat tentu? Ada Bu, jadi setiap kelompok itu saya bentuk kayak ketua, sekretaris, si acara, si perkap. Nah, si acaranya itu tugasnya kayak membagi materi yang akan dibacakan per individu di dalam kelompok itu. Jadi saya menginginkan semua anak itu aktif gitu Bu. Jadi misal nggak ada yang aktif, nanti ketuanya diam-diam mencatat, oh yang nggak aktif ini, terus laporan sama saya gitu. Tapi sejauh ini mungkin belum ada Bu. Jadi misalnya menurut saya itu diam anaknya, tapi pas itu insya Allah aktif gitu. Mungkin karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan gitu. Kadang-kadang anak juga diamnya bukan karena mereka pendiam, tapi karena memang tidak ada kesempatan. Iya, seperti itu Bu. Jadi ketika diberikan kesempatan dengan pakai metode itu tadi, nanti anak jauh lebih bisa aktif ya. Insya Allah. Jadi Bu, keren sekali. Kalau untuk penilaiannya Bu, mungkin ada rencana asesmennya, penilaiannya, perencanaannya dari mana aja Ibu? Mungkin dari itu dulu sih Bu, karena itu menurut saya udah mencakup semuanya. Jadi untuk asesmen lainnya mungkin nanti menyusul di tahap selanjutnya. Oke, siap Ibu. Ini rencana yang luar biasa sekali, sudah direncanakan pembelajarannya untuk yang akan datang itu. Dan mungkin untuk praobservasi sampai di sini dulu Ibu. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terus semoga besok yang direncanakan bisa berjalan dengan optimal. Dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu, dan mohon izin untuk besok mengikuti kegiatan observasi. Ya, siap monggo Bu. Ibu, selamat siang Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah.
Ya Mudi'u, Ya Mu'idu, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Wajib. Kita bilang mobil, mobil. Oke. Alias siapa? Lampu, lampu. Oke. Angelita Mina, mau di mana? Depan itu. Oke, silakan ditempel dulu. Dari dakwah ya. Itu dakwah sendiri itu kewajiban setiap muslim dan muslimah dan muslimat. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Menurut dari memperharap umat muslim membagi semangat umat muslim untuk menjauhi. Alarm, cukup dan lain sebagainya oleh seorang atau beberapa orang dari kepala masyarakat. Mau ya? Misalnya kalian di halayak umum mendengar ada ceramah. Sekarang pasca observasi, silakan nanti Mbak Risa mengcoaching Bu Diva untuk kemudian menghasilkan hal-hal yang barangkali nanti sesuatu yang jadi unek-uneknya Bu Diva bisa keluar. Oke, selamat bercoaching, saya akan ada di situ menunggu panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Terkafiani dari SMK Kesehatan Family Husada. Assalamualaikum Ibu Diva. Salam Bu Risa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Matur nuwun Ibu Diva. Ya, langsung mawon Ibu sudah siap untuk kegiatan pasca observasi. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Ya, bagaimana perasaan Bu Diva ketika kemarin kegiatan observasi? Alhamdulillah cukup puas Bu dengan performa anak-anak yang totalitas juga dari awal persiapan sampai Pembelajarannya itu terkait materi apa tuh Ibu? kemarin terkait materi ketentuan khotbah, terus dakwah dan tabligh Bu. Materi itu Ibu ada ketentuan khotbah, dakwah, tabligh ya. Dari bab 4 itu di pertemuan kemarin tujuan pembelajaran yang ingin Bu Diva capai itu apa malam Ibu? Mungkin tujuan yang utama dari saya itu lebih ke menerapkan sikap yang religius Bu, melalui pembiasaan asrul-musnas. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya terapkan untuk pembiasaan ini. Terus tujuan yang lainnya yang terkait dengan pembelajaran kemarin mungkin lebih ke meningkatkan kepercayaan diri. Dan untuk materinya atau kontennya apa Ibu yang mau Mungkin untuk dicapai? tujuan kontennya itu lebih ke anak-anak biar bisa membedakan itu antara khotbah, tabligh sama dakwah. Mungkin kalau secara umum kan mereka dakwah itu ya sama aja Bu, menyampaikan hal yang baik, tapi kan mereka belum tahu spesifiknya. Dan dari pembelajaran kemarin saya harap anak-anak udah bisa mulai ngerti, oh ini perbedaannya seperti apa. Dari kegiatan pembelajaran itu yang ingin Bu Diva kembangkan, area pengembangan di diri Bu Diva mungkin apa Ibu dari kegiatan? Mungkin lebih ke itu Bu, cara menyampaikan saya kepada anak-anak biar anak-anak bisa menerima materi yang saya sampaikan dengan cara metode pembelajaran diferensiasi. Memilih anggota kelompoknya sendiri. Ketuanya saya. Oh, berarti ketua jenengan yang menentukan. Dalam penentuan ketua itu ada kriterianya tersendiri bukan Bu? Betul Bu, mungkin saya awalnya menunjuk anak dulu, tapi kan kalau ditunjukkan mesti ada penolakan ya Bu. Yang cara yang kedua mungkin
itu mengajukan diri dari anak. Oh, berarti secara kontennya malah sudah terdiferensiasi dengan perbedaan materi itu dan programnya pun juga mereka bebas sesuai dengan minatnya mereka sendiri ya. Kreasi. Oh, dari mana persiapan yang jenengan lakukan Ibu? Mungkin ketika mau melakukan pembelajaran itu persiapan apa saja yang sudah jenengan lakukan? Jadi saya sebelum mulai saya menyiapkan modul aja terlebih dahulu Bu. Terus nantinya saya menulis ketentuan nantinya dalam pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa dan anak-anak saya suruh mempersiapkan seperti apa gitu. Contohnya Ada enggak Bu? Jenengan mungkin sudah punya planning ya ketika mau merencanakan pembelajaran sebelum masuk kelas itu. Ketika saya masuk kelas, saya pengennya berada dengan nilai sekian atau mampu sekian. Mungkin dari skala 1 sampai 10 sebelum jenengan masuk kelas itu rencana jenengan, target jenengan berada di skala berapa? mungkin kalau sebelum pelaksanaan poin saya untuk diri saya sendiri itu mungkin 5 Bu. Terus setelah pelaksanaan saya memberi poin kepada diri saya sendiri ketika 7. Oh, berarti ada peningkatan melonjak. Alhamdulillah. Pembelajaran sudah selesai, oh anak-anak ternyata antusias dengan cara seperti ini. Makanya saya memberikan poin yang Berarti pembelajaran sebelumnya jenengan merefleksi diri dari hasil tersebut jenengan ubah dengan metode yang berbeda jauh menjadi lebih bagus, ngerti ya? Hal apa yang menurut jenengan sudah baik dan perlu diteruskan? mungkin lebih ke pembiasaan itu Bu. Jadi misalnya saya kok lupa untuk pembiasaan itu karena mungkin waktunya terpapar kegiatan yang lain, nanti anak-anak pasti protes Bu kok belum Asmaul Husna Berarti sudah tertanam sih. Dari selain itu Ibu, mungkin ada sesuatu hal yang jenengan kemarin merasa belum cukup puas dan perlu ditingkatkan, mungkin ada nggak? mungkin lebih ke anak yang mau berani bicara di depan umum itu lebih volume suaranya itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi kepercayaan diri ya mungkin sudah mulai tertanam tapi belum sepenuhnya ada gitu. Kemarin terkendalanya di kelas mungkin ada anak kan sifatnya berbeda-beda ya. Tadi ada yang mungkin kepercayaan dirinya sudah bagus untuk menyampaikan ide dan gagasannya di depan sudah baik. Terus tadi yang jenengan sampaikan tadi ada anak yang mungkin kepercayaan dirinya kurang atau mungkin volumenya kecil karena mungkin kurang percaya diri. Nah, dari situasi tersebut mungkin kendala tersebut, hal apa yang sudah jenengan lakukan di pas ketika pembelajaran mengetahui hal tersebut biar itu menjadi jauh lebih bagus dan bukan menjadi suatu kendala di kelas? Untuk solusi dari saya mungkin lebih ke bicara face to face Bu dengan anak yang mungkin kok kesannya beda sendiri dari yang lain gitu. Soalnya kemarin ada yang salah satu anak protes sama saya, kok kenapa kelompok saya itu ada itu soalnya nggak mau kerja, kamu coba aja dulu gimana? Udah Bu, udah aja. Begitu udah selesai anak itu ngobrol sama saya menindaklanjuti Bu ke anak yang dimaksud dengan itu tadi ya sebelumnya. Ternyata mungkin bagi anak itu kayak ada dirangkul gitu Bu dalam kelompoknya. Jadi saya bilangin ke kelompoknya kalau misalnya ada salah satu teman yang belum aktif atau bagaimana ya diajak, jangan cuma diajak, jangan cuma kayak pilih kasih gitu loh Bu. Dari awal kan sudah saya kasih ke lomba. Itu malah jenengan sudah menerapkan pembelajaran secara sosial emosional, mengetahui perasaan anak. Terus habis itu juga ada kayak itu berarti kan tatap mukanya di luar kelas ya, setelah pembelajarannya sebelumnya pembentukan kelompok terus sebelum pembelajaran kemarin ya. Sesudahnya juga saya ngobrol juga Bu, mungkin untuk selanjutnya biar lebih membaur dengan teman yang lain. Itu jenengan sudah menerapkan segitiga restitusi Bu. Coba ini Bu. Kalau tidak ada anak yang protes saya juga baik-baik. Tersebut dampak apa yang terjadi?
mungkin untuk pertemuan selanjutnya yang kemarin itu lebih anaknya udah membaur, udah kayak udah bicara sama kelompoknya itu, berarti udah saling memahami ya Bu, udah ternyata aku nggak boleh gini. Dengan metode pembelajaran yang jenengan rencanakan kemarin Ibu, kemarin kan jenengan merencanakan metode galeri walk ya. Nah dari rencana panjenengan, apakah yang terjadi kemarin di pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang mau jenengan rencanakan, atau mungkin ada sesuatu hal yang dari persiapan sampai akhir insya Allah sudah sesuai, mungkin lebih ke performa mereka Bu. Jadi mungkin yang saya harapkan kalau pameran itu kayak menyambut dulu dengan semangat, tapi kan mereka ada hal yang bikin nggak semangat ya Bu, jadi kurang semangat, jadi mungkin lebih ke itu aja Bu. Tapi nilaian Bu sama kena-kena dari kertas kosong untuk kritik dan saran. Jadi untuk tamunya yang datang, tamunya itu teman-temannya yang belum maju, jadi untuk pura-puranya jadi tamu, nantinya dikasih yang pertama, berharapnya anak-anak juga dalam ibadah juga rajin ya Bu. Tapi jalan sekarang kalau dan siang itu hal apa yang jenengan lakukan biar anak bisa tetap fokus gitu? mungkin yang pertama itu Bu, mengabsennya dulu. Mengabsennya kan saya mengamati situasi kok kayaknya ngantuk semua atau seperti apa, saya suruh cuci muka dulu Bu. Cuci muka atau saya kasih kertas misalnya ngantuk, nanti memilihkan permen satu-satu sampai situ. Jadi nanti kalau ada yang ngantuk, teman-temannya ingat Ibu. Jadi mereka punya tanggung jawab gitu ya untuk tetap fokus di pembelajaran. Nah, ketika jenengan lupa anak yang mengingatkan, berarti kan sudah menjadi budaya positif gitu tadi. Itu luar biasa sekali Ibu. Terus tadi berarti selain itu juga lanjut ke depannya baca Al-Quran Bu. Jadi saya face to face selain fokus ke pembelajaran yang sudah, saya juga menambahkan, oh kamu udah bisa baca Iqra belum, udah baca Al-Quran belum gitu. Saya tanyain Bu, saya pribadi. Karena kalau ditanya secara umum sih nggak mau ngaku ya Bu, mungkin malu atau seperti apa gitu. Mungkin lebih ke itu dulu Bu. Karena selain nanti lulus mereka dapat materi, mereka juga dapat pembiasaan. Oh aku harus ngaji, nggak ketang satu hari satu ayat ya Bu. Soalnya ada yang Iqra jilid 1 belum lancar, ada yang bacaan sholat itu belum lancar, jadi gitu Bu. Ini lebih ke itunya. Jadi rencana jenengan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam ada kayak pendampingan individu untuk anak-anak yang lebih. Itu Bu, bacaan sholat jenazah. Nah itu kan di kehidupan sehari-hari kan pasti menemui ya Bu. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa sholat jenazah seperti apa, ada sujudnya enggak. Jadi anak-anak masih bingung gitu loh Bu. Jadi saya memperkenalkan gini, bacaannya seperti ini, nggak pakai sujud gitu. Berarti ketika rencana mau dilaksanakan di minggu ini atau kapan? Minggu ini sudah sudah berjalan sesuai dengan materi mereka. Mungkin kalau udah selesai babnya, saya masukkan itu Bu. Karena menurut saya itu yang lebih penting Bu. Kalau materi kan bisa dipelajari sendiri ya Bu. Kalau itu butuh pendampingan. Setidaknya di sekolah. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Benar-benar guru pendidikan agama Islam ini. Iya, penanaman karakter ya itu berarti karakter dan pembiasaan sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka ke depannya. Terus dari rencana hebat jenengan ini tadi Ibu sudah jenengan terapkan, sudah jenengan laksanakan, dan bagaimana jenengan memantau rencana jenengan ini, apakah rencana saya sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah jenengan harapkan atau mungkin ada belumnya, lah itu pemantauannya bagaimana itu? Jadi lebih pantau memanggil satu persatu anak Bu. Jadi saya memantau diri saya ini sesuai dengan harapan saya atau tidak. Ya saya dengan face to face itu Bu. Jadi kalau misalnya ini kan rencana hebat jenengan ya Bu. Mungkin apakah jenengan membutuhkan bantuan atau peran orang lain untuk biar rencana hebat jenengan bisa lebih
cepat tercapai nonton itu apa mboten niku? Mungkin lebih ke menyuruh teman-teman yang udah rajin sholat atau yang udah lancar bacaan Al-Quran itu untuk mengajari Bu. Jadi sama-sama mengajari. Kemarin ada yang belajar, ini tak ajari itu loh bacaan ini gitu. Kemarin di kelas 11 sudah, kelas 12 kemarin kan mau lulus ya Bu. Itu bacaan aja, aduh musik Bu saya ini musik ikrar. Ada yang antusias untuk mengajari saya. Jadi kalau dia punya ilmu diterapkan sama temennya gitu. Ilmunya bermanfaat, kalian juga dapat pahala. Luar biasa loh Bu, itu berarti melatih anak-anak berbagi ilmu juga. Cukup banyak ini tadi yang kita obrolkan Ibu, dan banyak juga hal yang saya pelajari, saya dapatkan dari panjenengan. Mungkin sebelum menutup kegiatan obrolan ini, saya ingin bertanya perasaan panjenengan setelah kita ngobrol-ngobrol ini bagaimana Ibu? Lebih puas sih Bu, karena setelah saya misalnya habis belajar itu nggak ada yang bertanya secara detail. Kayak udah tutup di kelas mungkin ya Bu, aduh ada anak gini, jadi kayak udah kepikiran. Jadi setelah ini mungkin lebih plong aja Bu, jadi udah berbagi pengalaman dengan Bu Lisa, saya sudah mendapat ilmu dari Bu Lisa, saya sudah alhamdulillah senang juga. Semoga kegiatan ini bisa membawa bermanfaatan untuk kita berdua. Amin, amin. Terima kasih kembali ya Bu Lisa.